Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 17 Juli 2025 tertulis di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang mengerti dengan benar panggilannya atau arti dari panggilannya menjadi seorang Kristen, tentu akan membuat dia semakin menghargai kekristenannya atau imannya, memegang teguh imannya, dan juga akan senantiasa berjuang bertumbuh dalam iman itu. Inilah yang diharapkan oleh Paulus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya yang ada di Efesus. Memang Paulus sudah senang mendengar kabar bahwa orang-orang Efesus telah menerima Yesus, mereka telah menjadi orang Kristen, dan mereka hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama mereka. Itu menyenangkan hati Paulus. Namun Paulus tetap berdoa. Ini merupakan bagian dari doa Paulus kepada orang-orang Kristen di Efesus, supaya Tuhan menjadikan mata hati mereka terang, sehingga mereka tahu, mereka paham pengharapan apa yang mereka peroleh melalui panggilan Yesus kepada mereka. Pengharapan apa yang mereka peroleh ketika mereka telah menjadi seorang Kristen. Tuhan menjadikan mata hati mereka terang. Itulah isi doanya. Karena ketika mereka hatinya benar-benar memahami makna panggilan itu akan membuat mereka akan sangat berpegang teguh dengan iman kepada Yesus Kristus. Dan dengan demikian mereka akan melihat betapa kayanya bagian yang mereka peroleh sebagai orang-orang kudus. Paulus berdoa agar Tuhan membuka mata hati orang-orang Kristen di Efesus, sehingga mereka dapat melihat lebih dalam akan kebenaran Tuhan, supaya mereka juga mengerti akan panggilan mereka sebagai orang percaya. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup di dalam Tuhan dan menikmati pengharapan yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan dengannya. Paulus juga mengingatkan akan warisan yang mulia yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang kudus, bagi mereka yang mengikutinya. Bukan hanya berkat-berkat duniawi, tetapi kekayaan rohani yang meliputi keselamatan, hidup kekal, dan persekutuan yang abadi dengan Allah. Warisan ini ditujukan bagi orang-orang kudus, yaitu mereka yang telah disucikan oleh iman di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, lewat firman Tuhan ini, kita diajak untuk hidup dalam terang kasih Tuhan. Biarlah kiranya mata hati kita terang, mengerti atau memahami tujuan makna dari panggilan kita menjadi seorang Kristen, dan membuat kita mengerti akan pengharapan apa yang kita peroleh, bagian kemuliaan apa yang akan kita peroleh ketika kita memilih menjadi pengikut Kristus. Tadi sudah disebutkan berkat-berkat rohani, berkat-berkat duniawi
itu merupakan bagian yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang mengikuti Kristus di dalam kehidupannya. Mereka akan memperoleh keselamatan, memperoleh hidup kekal, dan yang paling berharga adalah persekutuan abadi dengan Tuhan Allah. Inilah yang akan diperoleh, atau inilah yang ditentukan menjadi bagian dari orang-orang kudus itu. Maka hiduplah dalam terang kasih Tuhan, biarlah kasih Tuhan senantiasa menolong kita untuk semakin mencintai iman kita dan terus bertumbuh di dalam iman yang benar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkan kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu, sehingga kami mengerti makna panggilan kami yang Engkau telah panggil keluar dari kegelapan ke dalam terang di dalam Kristus. Dan kami mengerti pengharapan apa yang kami peroleh ketika kami berpegang teguh hanya beriman kepadamu di dalam Kristus. Tolonglah kami untuk dapat bertumbuh di dalam iman yang benar, yang diterangi oleh kasih Tuhan, sehingga kami paham, kami mengerti akan jalan-jalan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.